Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggita Yusni Rahmawati, NPM 10221130 dari kelas Y3 Akuntansi. Saya akan menjelaskan materi evaluasi tengah semester atau ETS untuk memenuhi mata kuliah pendidikan agama. Selamat menyaksikan. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian tentang Ma'rifatul Rasul. Ma'rifal sendiri yang artinya mengenal, sehingga pengertian Ma'rifatul Rasul yaitu mengenal Rasul. Selanjutnya, hajatul insan ila Rasul atau kebutuhan manusia kepada Rasul. Yang pertama, al-insan atau manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan banyak kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya. Di antara kelebihan manusia adalah fitrah. Secara terminologis, ungkapan Al-Quran untuk menunjukkan konsep manusia terdiri atas 3 kategori, yaitu al-insan, al-bashar, bani Adam. Kata al-insan disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali yang disebut dalam 43 surat. Kedua, fitrah pada manusia dapat menilai baik buruk tingkah laku. Ini disebabkan karena fitrah dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir. 2.1 Wujudul Khaliq, kewujudan pencipta merupakan sesuatu yang tak dapat diingkari. Manusia dasarnya mengaku perkara ini. Allah sebagai pencipta di dalam Al-Quran diakui oleh orang kafir sekalipun. 2.2 Ibadatul Khaliq, manusia secara umum mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Mengaku pencipta berarti mengakui apa yang disampaikannya. 2.3 Hayatul Munadumah, petunjuk dari Allah adalah untuk memandu manusia ke arah yang baik. Ketiga, hidayatul Rasul, jika hendak mengikuti perintah Allah maka kita mesti mengikuti perintah Rasul. Kaidah ini adalah kaidah Arabani dibawa oleh Islam. 3.1 Ma'rifatul Khaliq, petunjuk Rasul digunakan untuk mengenal Allah. 3.2 Minhajul Haya, itu petunjuk Rasul juga digunakan untuk mengamalkan Islam yang benar dan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ibadatul sahih. Ibadah sahih adalah ibadah yang menyembah Allah dengan panduan yang mengikuti Rasul. Selanjutnya, ada ta'rif Rasul. Pengertiannya dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata rasalah, berarti mengutus, sedangkan kata Rasul artinya seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa risalah kepada umat manusia. Ada 2 kata kunci untuk definisi al-Rasul, yaitu hamilur risalah atau membawa dan menyampaikan. 2 qudwatu fi tabikir risalah, artinya atau menjadi contoh. Namun tidak semua orang yang membawa risalah dan menjadi qudwah dapat disebut atau sebagai rasul, karena rasul-rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala memiliki ciri-ciri khusus, ya di antaranya pertama, asyifatul asasiyah atau sifat-sifat asasiyah. 2 al-mujizat atau mujizat. 3 al-bisyarat atau berita gembira kedatangannya. 4 anubuat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. 5 samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Selanjutnya ada hakikat Rasul. Yang pertama, ada abid min ibadillah atau hamba-hamba di antara hamba-hamba Allah. Di antaranya ada insan atau manusia, nasab atau keturunan, ada jims atau fisik. Yang terakhir ada sirah nabawiyah atau sejarah kenabian. Kedua, as-sunnah atau sunnah, terdiri dari fiqhul ahkan atau fiqh hukum. Ketiga, rasul minal mursalin atau rasul di antara rasul-rasul. Di antaranya ada tabligh risalah, menyampaikan risalah, adaul amanah, menunaikan amanah, imamatul umat atau pemimpin umat. Yang terakhir, dakwah nabawiyah atau dakwah kenabian. Lalu selanjutnya ada sifat Rasul. Yang pertama, as-sidiq, yang artinya benar atau jujur. Kedua, al-amanah, yang artinya dapat dipercaya. Ketiga, at-tabligh, yang artinya menyampaikan. Keempat, al-fatonah, yang artinya kecerdasan. Selanjutnya ada wasifatul Rasul atau tugas Rasul. Yang pertama ada menyampaikan risalah, kedua mengajak kepada tauhid,
3. Memberi kabar gembira. 4. Menunjukkan jalan yang lurus. 5. Membersihkan jiwa manusia. 6. Sebagai hujah bagi manusia. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, dimohon maafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.